kita melaksanakan operasi aktivitas sebagai dukungan kita kepada program aktivitas di madrasah kita. Itu silakan sampai ada di sekitar kalian maupun di kolom meja diambil, dibuang ke tempat sampah. Silakan diambil ke tempat sampah. Oke, anak-anak sudah bersih semua ya tempat duduk kalian bagi sampah? Sudah? Oke. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu, mohon kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin. Selanjutnya untuk hari ini berdasarkan laporan absensi dari ketua kelas ada dua teman kalian putri, yaitu Adinda dan Amanda Saputri tidak bisa masuk dikarenakan sakit. Kita doakan ya semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kembali bisa bersekolah. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Ibu memberikan kalian waktu untuk melaksanakan kegiatan literasi membaca selama 15 menit. Silakan bukunya dibuka dan dibaca. Ya, terima kasih untuk kegiatan membacanya telah dilaksanakan dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengingatkan kembali tentang pembelajaran kemarin yang sudah kita bahas tentang sejarah diturunkannya kitab-kitab Allah. Coba yang pertama Ibu ingin menanyakan kembali, apakah kalian masih ingat beberapa kitab yang perlu kita imani, ya, yang diturunkan Allah kepada para nabi, kepada siapa saja? Mungkin yang pertama untuk kitab Zabur kepada nabi siapa? Diturunkan kepada nabi siapa? Anak-anak yang menjawab, silakan Ali. Kitab apa tadi? Nabi Daud? Ya. Yang berikutnya kitab Taurat kepada Nabi Eka. Nabi? Ya, bagus sekali. Untuk saja yang orang dua. Kitab Injil. Ya, Injil ke Nabi Isa. Yang terakhir yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kalian masih ingat sekali ya dengan materi itu. Jangan selalu mudah dilupakan ya materi-materi yang sudah dipelajari. Diingat selalu. Saya ulangi kembali untuk kitab Taurat tadi kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, lalu kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Berikutnya anak-anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Silakan bisa dilihat pada layar. Sub materi kita pada pagi hari ini yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan yang kedua hikmah diturunkannya Al-Quran. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menghayati keutamaan Al-Quran, yang kedua mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran, yang ketiga memahami sejarah, hakikat dan keistimewaan Al-Quran, yang keempat mengkomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Diperhatikan ya. Selanjutnya untuk indikator pencapaian kompetensi kita, ini penting kalian ketahui juga. Yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang ketiga menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Yang keempat menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Yang kelima menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Dan yang keenam menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita pada poin ketiga dan keempat yaitu menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran
terhadap kitab-kitab yang lain. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Diperhatikan pada layar. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. 1. Membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, jadi sebelum Al-Quran itu kan ada apa tadi? Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, kita masuk ke materi keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Diperhatikan semuanya. Ayat yang tadi sudah Ibu bacakan, yaitu Al-Maidah ayat 28, itu menjelaskan bahwasanya kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. 1. Membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajarannya dalam kitab-kitab tersebut sama dengan isi ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah SWT. Baik, itu anak-anak untuk materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kita akan memasuki tugas. Ya, ini nanti Ibu akan membuat metode demonstrasi atau menyampaikan aspirasi berdasarkan hasil diskusi. Nah, yang pertama di sini Ibu akan membuat kalian menjadi 2 kelompok saja berdasarkan hasil ganjil dan benar kalian. Lalu kalian mendiskusikan bersama teman-teman seperti biasa. Lalu nanti ada yang menuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut. Kemudian perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk melaksanakan presentasi atau demonstrasinya. Lalu nanti kelompok lain untuk menanggapi ya dari hasil demonstrasi kelompok yang lainnya. Baik. Untuk materinya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, ini nanti adalah materi kalian yang perlu kalian diskusikan. Baik, sekarang Ibu akan menunjukkan di 2 kelompok saja ya. Untuk kelompok yang pertama, Mas Farel, Wahyu, dan Mas Ega dan Mbak siapa? Ya, ini kelompok yang pertama, Mas Eka, Mas Ali, dan Mbak Yanku, kelompok 2. Siap? Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok kiri dulu ya. Ayo kelompok 1, kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan kepada Ananda, Ali, dan Eka. Yang lainnya disimak ya. Kita mendengarkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendemonstrasikan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu.
Berikut beberapa keistimewaan Al-Quran. 1. Segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungan. 2. Segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungan yang lengkap. 3. Ya, anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dan tadi kelompok 2 sudah mendemonstrasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita menyimpulkan pembelajaran yang kita hari ini laksanakan. Bisa kalian simak di sini bahwasanya Al-Quran itu sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Beberapa kelebihan dari Al-Quran adalah yang pertama dari segi keasliannya, bahwasanya tadi selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran ini bahkan ditegaskan oleh Allah SWT di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran, ini adalah salah satu kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Isi kandungannya lengkap, menjawab semua problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman. Segi dari susunan bahasa, dari susunan bahasa ini diturunkan dalam Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya di negara Arab sana ya. Kalau bahasa Arab itu memang terkenal memiliki kemampuan bersair sejak zaman dahulu, tapi untuk tata kelola bahasa dari Al-Quran itu berbeda. Yang keempat, segi misi yang diemban kitab suci sebelum Al-Quran itu berlaku hanya sementara, sedangkan untuk Al-Quran itu berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci Al-Quran dikatakan temporer dan lokal. Ya, kadang-kadang dikatakan abadi dan universal. Itu kesimpulannya anak-anak. Pesan ibu sekali lagi, silakan rajin membaca Al-Quran di rumah. Kalau bisa dilakukan dengan tartil, ya, supaya lebih indah. Apalagi jika kalian mau mempelajari isi makna kandungan dari ayat Al-Quran yang kalian baca, sehingga nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan keistimewaan satu lagi ya Al-Quran ya, ketika kalian membacanya dengan tartil yang indah, orang yang mendengarkannya akan ketika mempunyai permasalahan atau mungkin hatinya sedang sedih, gundah, gelisah, ketika dibacakan Al-Quran itu akan menjadi tenang. Itulah keajaiban Al-Quran. Jadi jika kalian merasa mungkin ada permasalahan, kalian merasa sedih, kalian merasa gelisah, bacalah Al-Quran, dengarkanlah bacaan Al-Quran, maka hati kalian akan sedikit merasa lebih tenang. Itu anak-anak, jangan lupa diterapkan di rumah. Terima kasih, kita berjumpa kembali pada pembelajaran